Oke, buat lu di luar sana yang masih ada kepikiran gitu, gua pengen beli nih si Samsung A24 ini. Udah deh. Saran gue tonton dulu video nggak jelas ini sampai habis karena gue bakal kasih lihat beberapa kejelekan-kejelekan yang gue rasakan dengan produk si Samsung ini, tepatnya si Samsung Galaxy A24. Jangan beli, saran gue jangan beli dulu. Kok ngatur pula kau bang? Krek kali kau bang, minta pula aku tumbuk nih muka kau bang. Muncung kau tuh ya dari kemarin bikin ngonten ngatur aja kerja kau ya. Dari kemarin kerja ini worth it, itu nggak worth it. Temu kau jalan kutunjang pala kau. Mungkin sebagian dari penonton gue netizen setia di channel nggak jelas ini itu kali ya di dalam otaknya tuh. Oke, hal pertama yang gue pengen kasih lihat ke lo, ya ini kejelekan yang gue rasakan di Samsung Galaxy A24. Yang pertama masalah layar nih. Kalau gue bandingin sama produk Samsung juga ya, yang sebelumnya ini beda kelas sih. Tapi oke, sebelum gue lanjut ya, ini opini pribadi. Ini benar-benar opini pribadi. Pasti ada aja yang bilang, lu kalau gitu lu aja buat HP sendiri, lu bisa nggak buat HP sendiri, bisa lu buat HP, lu sok bisa, lu sok jelek-jelekin barang orang, lu ciptaan orang lu jelek-jelekin. Alah, emang bisa lu buat HP? Oke, jadi gini ya, apa yang gue rasakan itu perlu gue ceritakan ke kalian semua. Jadi apa gunanya video gue ini kalau nggak ada kejujuran yang gue sampaikan. Jadi apapun yang gue kasih lihat di sini ini adalah opini pribadi dan bukan ngejelekin. Lebih pengen ngasih tahu ke kalian aja, oh ternyata kurangnya ini. Ya apa gunanya dong video-video reviewer kalau nggak dikasih tahu kurang-kurangnya. Jadi tanpa lu beli, tanpa lu rasakan pun lu udah tahu gitu. Oke, hal pertama kalau kita main ke website si Samsung ini di Galaxy A24-nya, di halaman A24 ini mereka tuh percaya banget, pede banget dengan nits yang sampai 1000. Tapi gue kayak ada yang kurang gitu ya. Kalau gue bandingin ya sama si M21 yang which is tuh produk jauh lebih lama ketimbang si A24 ini, itu kayak ada downgrade yang gue rasain. Coba lu lihat deh, si A24 itu sebelah kiri, si M21 sebelah kanan. Nah yang M21 itu warna hitamnya tuh jauh lebih pekat, sedangkan si A24 itu nggak terlalu pekat hitam gitu dalam keadaan mati. Ini gue nggak bicarain visual warnanya tuh bodo amat lah. Tapi pada kenyataannya di lapangan kalau dipakai dengan layar yang kondisi seperti ini, A24 ini berasa layarnya tuh kayak silau, kayak mantul-mantul gitu. Lu ngerasain nggak sih kayak pakai HP murah dan layarnya tuh reflektor banget gitu, kayak cahayanya tuh kayak mantul-mantul ke mata lu. Jadi otomatis pakai HP-nya tuh kayak berasa kurang nyaman. Dan warnanya itu yang gua rasakan ya, warna ini AMOLED sih. Cuman yang gua rasakan itu warnanya itu nggak se-pop up si M21 yang harganya itu udah lebih murah, yang dan jauh udah lebih lama sih. Dan itu gua rasakan kayaknya layar A24 ini kayak berasa downgrade sih menurut gue. Ini opini pribadi ya, terserah lu mau percaya mau enggak. Tapi yang gue rasakan layar si AMOLED si Samsung A24 ini kayak berasa ada yang kurang dan kayak ada yang kayak gimana gitu. Itu yang gue rasakan. Itu minus yang pertama yang gue kasih tahu ke lo. Sekarang kita ngebahas kamera nih. Kameranya 3 biji bererotan. Tapi ini sama aja kayak produk-produk Samsung pada umumnya. Kalau lo nanya fitur, gue nggak perlu jelasin lah. Karena video-video yang ngebahas masalah-masalah ini fitur ini bisa itu udah banyak banget, dan hasil jepretannya juga udah banyak banget ya kan. Jadi gue nggak perlu share bla 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 bla. Nah yang gue rasakan ya, kameranya kalau dipakai itu kayak biasa aja, kayak nggak di-upgrade gitu sama si Samsung. Ini yang gue rasakan, ini opini pribadi ya, terserah lu mau percaya mau nggak. Gue buat video ini lebih ke ya udah sih biar lu lebih matang gitu buat pilih produk gitu. Ternyata begini. Inti dari video ini gue cuma pengen sharing aja ya. Nah jadi si kamera A24 ini kayak kurang maksimal, kurang klimaks yang gue rasakan, karena ada beberapa poin yang ada di fitur-fitur di kamera ini tuh kayak Samsung tuh kayak setengah mati, kayak setengah hati gitu ngebuatnya. Kenapa? Karena ini semua cuman by software ya permasalahannya. Semoga diupdate ya sama si Samsung. Nah jadi kalau dibandingkan lagi sama si M21 yang kameranya 3 biji juga, sama-sama 3 biji yang lebih kecil, yang sama-sama bererotan dan lebih kecil dari A24 ini, lebih baru dan lebih gede kameranya. Ini kayak nggak ada upgrade-nya sama sekali. Lensa lebar iya sama-sama ada gitu. Potret iya, tapi gimana ya? Gimana gue ngejelasinnya? Oke, gue coba langsung jelasin aja deh. Jadi si A24 ini gue coba pakai buat potret. Ini jelek banget, hasilnya tuh parah ya, kayak chaos parah gitu, kayak anak SD disuruh ngeblurin foto gitu ya. Ini kalau dijepret dan hasilnya seperti ini, lo bisa lihat nggak ada yang salah, there's nothing wrong. Tapi gue berusaha mencoba sebisa mungkin, seapik mungkin, tetap aja hasilnya tuh nggak rapi. Jadi bagian ini fokus yang di kotak itu menyatu blur dengan backgroundnya. Ya ini ampas sih menurut gue. Nah kalau dibandingkan dengan Pixel, kita coba buat potret ini which is literally fine banget, harga lebih murah. Anjir, bahasa Jaksel gue keluarkan jadinya. Ini
potretnya tuh halus gitu, lancar. Nah, makanya gue bilang dari awal Samsung tuh kayak setengah hati gitu, kayak terlalu buru-buru kali ya. Tapi gue nggak tahu juga sih, gue kan bukan orang Samsung ya kan. Nah jadi hasil potretnya tuh berantakan, belepotan, ngecropnya tuh kayak nggak rapi gitu. Beda gitu, ini kamera cuma sebiji boy. Ya kamera cuma sebiji, HP jadul, HP tua. Waktu negara api menyerang pula nih HP nongol ya kan. Udah lama gitu, udah kelewat lama tapi hasil potretnya jauh lebih wah gila. Tapi kalau lo tanya, tapi kan Pixel premium. Enggak, itu Pixel 3 itu bukan yang bukan premium ya, yang non premium loh. Jadi gue bandingin ya cukup head to head. Jadi kamera 3 biji yang ada di Samsung ini kalau lo beli sekarang ya, dan lo bener-bener HP buat pakaian, saran gue ntar dulu deh. Ya siapa tahu si Samsung ngasih updatean software yang jauh lebih bagus lah, jauh lebih oke lah. Dan oke, sekarang minus yang ketiga ya, yang gue rasakan ya, ini build quality-nya parah banget sih. Desainnya itu kayak gimana ya gue ngejelasin ya. Oke lah, ini segede Samsung loh, segede Samsung men. Bisa gitu ya. Kalau kita lihat si Pixel punya, ini gue bandingin sama Pixel sekarang ya. Kenapa? Karena sama-sama yang nggak menggunakan material kaca. Tapi si produsen Google ini bisa dia ngebuat HP dengan material non kaca ya, tapi terlihat oke, terlihat rigid, padat. Samsung nih kaca enggak, tapi desainnya ala-ala kaca. Alhasil tuh kalau ditekan tuh kayak gelembung-gelembung. Ini kayak HP apa anjir tuh, dipegang tuh gelembung-gelembung gitu. Kayak HP mainan, kayak HP yang di customize ya, yang tadinya tuh belakangnya sebenarnya kaca dan di customize diganti backdoor yang KW jadi plastik. Kayak seakan-akan tuh gelembung-gelembung gitu cuy. Yang pertama gelembung-gelembung itu nyesak banget, nggak rigid banget kayak kesan HP mainan. Yang kedua nih dampaknya karena bukan kaca, otomatis jadi gampang scratch, gampang lecet dan banyak baret-baret dalam jangka panjang ya. Dan ini berasa banget sih, ini beda banget sih. Ini padahal HP baru beberapa hari gue pakai, ini belum gue apa-apain, ini masih Orion Samsung semua ya. Dan ini gue ngerasain banget, setiap gue megang ini benar-benar berasa kayak downgrade parah. Oke. Itu semua keluh kesal, ada 3 poin yang gue kasih lihat ke lu: layar, kamera, dan build quality. Terserah lu mau percaya atau enggak sama opini pribadi gue cuman pengen sharing aja ke lu ya. Dan untuk masalah kelengkapan, gue no komplain ya, mungkin ngikutin perkembangan tren kali ya, dikasih cuman cable only, tapi gue no komplain di situ. Overall di samping semua keluh kesal 3 poin gue tadi, Samsung ini bagus, enak dipakai. Tapi coba deh lu pikir-pikir lagi, rethink again ya kan, rethink again. Bener-bener can you imagine that ya, kalau HP ini ada di tangan lu, apakah bener-bener kepake atau enggak gitu, atau lu beli itu cuman karena hype gitu. Coba lebih be smart buyer lah ya kan, karena ada beberapa poin yang menurut gue itu sepele, cuman untuk jangka panjang tuh berasa banget. Kayak hasil potret ya, lu bayangin HP 3 juta hasil potret itu tuh kelewat ampas ya. HP 3 juta build quality-nya kayak HP mainan, lembek-lembek tadi kayak gue kasih lihat kan, semua gue kasih lihat datanya, faktanya, sama ya gitulah layar ya kayak ada downgrade ya. Tadi gue kasih lihat juga. Oke, di video berikutnya gue bakal coba bandingkan sama si Infinix ini ya, si Note 30 Pro, karena banyak yang nanya, "Bang, layarnya beda gini nggak sama si Infinix? Bang, kamera gini nggak?" Jadi kalau ada yang mau tanyain sama si Samsung A24 ini dengan perbandingan si Infinix Note 30 Pro, coba tulis di kolom komentar, nanti gue coba jawab di video berikutnya. Jadi gimana kesimpulannya, si A24 ini lo masih mau beli atau enggak?